Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa in progress? wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulullah amma ba'du. Rasulullah. Yang kami hormati Ketua Umum PUMG SMP Lab School Jakarta, Ibu Ayu Novianti. Apakah Ibu Ayu sudah hadir? Sepertinya belum bersama kita ya, Ibu Ayu. Kemudian yang kami hormati, Ketua Umum hadir. Ibu Ayu udah ada, namanya belum ada. Assalamualaikum, Ibu Ayu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sudah disapa. Sehat-sehat semua ya. Sehat-sehat Alhamdulillah. semuanya, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Ketua Umum PUMG SMA Lab School Jakarta, Bapak Bimo Sasongko. Apakah sudah hadir Bapak Bimo? Diwakili Mbak Yanti nih, Bu Ketua 2. Oh iya, Mbak Yanti. Ya, Assalamualaikum. siap Mbak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang sangat kami hormati penyampai tausiah Bapak Ustadz Ahmad Susilo. Kemudian yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMP dan SMA Lab School Jakarta. Yang kami hormati para pengurus PUMG SMP dan SMA Lab School Jakarta. Dan para peserta kajian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan karunia-Nya lah kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat keimanan, sehingga pada hari ini, Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, kita dapat bertatap muka secara virtual di ruang Zoom ini dalam rangka kajian bulanan yang merupakan program kerja Rohis PUMG SMP dan SMA Lab School Jakarta. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para tabi'in. Salatu wassalam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Selaku pembawa acara, dengan saya Kafri, izinkanlah untuk membacakan susunan acara pada kajian siang hari ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan oleh saya sendiri. Kedua, sambutan pembuka. Ketiga, tausiah. Keempat, sambutan penutup. Dan kelima, penutup. Demikianlah susunan rangkaian acara pada siang hari ini. Sebelum kita masuk ke acara berikutnya, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, sambutan pembuka yang akan disampaikan oleh Wakorbit Rohis PUMG SMA Lab School Jakarta, Ibu Widi. Kepada Ibu Widi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Kafri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Bimo Sasongko selaku Ketua PUMG SMA Lab School Jakarta tahun 2020-2021 yang mewakili dengan Ibu Yanti. Selamat siang Mbak Yanti. Yang kami hormati. Selamat siang Mbak Widi. Yang kami hormati Ibu Ayu Novianti selaku Ketua PUMG SMP Lab School Jakarta tahun 2020-2021. Terima kasih Mbak Windy, sehat-sehat ya Mbak. Yang kami hormati, yang terhormat penyampai tausiah Ustadz Ahmad Susilo. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP SMA Lab School dan keluarga besar SMA dan SMP Lab School Jakarta.
Dan yang kami hormati pengurus PMG SMP SMA Lab School tahun 2020-2021 serta seluruh jamaah yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya, maka kita bisa dapat hadir tatap muka kembali secara virtual dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kajian bulanan yang merupakan program kerja Rohis PMG SMP dan SMA Lab School Jakarta. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabiin, dan semoga kita akan menjadi pengikut yang setia yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman PMG SMP dan SMA Lab School Jakarta yang telah memberikan kontribusinya sehingga taklim pada hari ini bisa terselenggara. Insya Allah akan menjadi catatan amal kita. Dan terima kasih juga saya haturkan kepada seluruh jamaah yang senantiasa semangat menimba ilmu. Wabah COVID yang tengah melanda seketika mengubah semua rencana. Kekhawatiran terjangkit virus terutama membuat manusia memilih untuk beraktivitasnya di rumah. Ujian berupa musibah datang silih berganti, mengingatkan pada limpahan nikmatnya, seolah tak terasa dan menyadarkan kita bahwa dunia hanya sementara. Membangun dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan yang mungkin telah lama melekat pada diri kita. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang hamba menyikapi ujian wabah tersebut? Marilah pada hari ini kita simak kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Susilo dengan judul Sabar dan Takwakal di Tengah Pandemi, agar bisa kita pahami dan amalkan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Kuswidiani selaku Korbit Rohis PUMG SMA Lab School Jakarta atas sambutannya. Memasuki acara inti yaitu kajian Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Susilo dengan judul Sabar dan Tawakal di Tengah Pandemi. Sebelum kajian dimulai, saya akan sampaikan adab-adab dalam bermajelis, yaitu pertama, mohon audio di-mute selama kajian berlangsung. Kedua, tanya jawab dilakukan setelah tausiah Ustadz selesai, dan bagi yang ingin bertanya dapat menuliskan pada kolom chat. Ketiga, dihimbau untuk menyiapkan alat tulis untuk mencatat, sehingga bertambah ilmu yang akan disampaikan, insya Allah. Demikianlah, marilah kita simak kajian pada siang hari ini. Kepada Bapak Ustadz Ahmad Susilo, kami persilahkan. Tayyib Ibu, jazakillahi khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin
wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak, Ibu, hadirin yang semoga dirahmati Allah, dari Rohis SMA Lip School Jakarta, yakni Rawamangun, yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini. Kita berjumpa melalui aplikasi Zoom yang insya Allah kita akan membahas kajian dengan tema sabar dan tawakal menghadapi pandemi. Sungguh, manusia memiliki sikap yang berbeda-beda di dalam menghadapi peristiwa ini. Ada yang terus mengeluh, menggerutu, ada yang terus menghujat, mencaci, dan menyalahkan. Ada pula yang sabar dan tawakal, ada yang tenang. Tentu semuanya itu tergantung bagaimana keimanan kita dalam menghadapi ini semuanya. Saudaraku seiman, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, betapa pentingnya kesabaran kita dalam menghadapi musibah. Betapa pentingnya setelah kita semua usaha, lalu kita tawakal ala Allah. Untuk itu, sabar dan tawakal dalam menghadapi musibah, wabil khusus yang kita bahas sekarang tentang pandemi. Karena yang sedang kita marak bicarakan adalah pandemi. Maret 2020. Sekarang sudah masuk Agustus 2021. Hampir 1,5 tahun kita menghadapi pandemi. Pasang surut terus bergema. Bahkan di antaranya barangkali ada orang-orang tercinta dari keluarga kita yang lebih dulu telah meninggalkan kita. Karena adanya wabah pandemi. Mungkin pasangan kita, mungkin orang tua kita, mungkin anak kita, mungkin saudara kita, handetolan kita, kawan-kawan kita. Lalu bagaimana kita menghadapi ini semua? Dengan marah? Apakah kita hadapi dengan kemudian dengan caci maki? Kita hadapi dengan emosi? Apakah kita hanya pasrah begitu saja? Seorang muslim menghadapi musibah dari Allah harus dengan landasan sabar dan tawakal. Karena siapa yang mampu sabar dan tawakal menghadapi musibah, apapun bentuk musibahnya, insya Allah, Allah akan memberikan balasan yang paling sempurna dari segala balasan yang Allah janjikan, yakni surga. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, yang harus kita catat dalam relung hati sanubari kita, dengan keyakinan dan keikhlasan sepenuh hati kita, bahwa apapun yang Allah tetapkan di dunia ini, berupa musibah kebaikan atau musibah keburukan, yakini dulu, ini adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti terjadi dan akan menimpa seluruh hamba. Sampai kepada yang paling buruk yang tidak pernah diinginkan hamba, kematian sekalipun. Karena memang resiko adanya sebuah musibah, paling buruk adalah kematian. Tapi apakah kematian itu menjadi buruk? Tidak. Boleh jadi menjadi kebaikan. Kalau yang bersangkutan sabar dan tawakal. Bagaimana dengan kita yang masih hidup? Mari sabar dan tawakal menghadapi itu semuanya. Saya buka sebagai muqaddimah. Surat 57, surat Al-Hadid, ayat ke-22 dan 23. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ma asaba, apa saja suatu musibah, bencana yang menimpa di alam semesta ini. Min musibatin, dari sebuah musibah fil ardi yang terjadi di muka bumi ini, di bumi manapun, di belahan manapun. Wala fi anfusikum, atau musibah-musibah yang menimpa diri-dirimu sendiri, tidak pernah akan terjadi musibah itu, tidak pernah akan terjadi bencana itu,
illa fi kitab, kecuali sudah Allah tulis, sudah Allah tetapkan di dalam kitabullah, di Lauhil Mahfuz. Kapan Allah tetapkan itu semua? Min qabli an nabra'aha, sebelum Allah mewujudkannya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum pandemi melanda negeri kita Indonesia tercinta dan pandemi melanda dunia, Allah sudah catat ini pasti terjadi. Hanya tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu dan sudah tercatat di kitab Lauhil Mahfuz sebelum Allah mewujudkan ini. Inna dzalika 'alallahi yasir. Bagi Allah itu mudah menetapkan suatu musibah, bencana, pandemi di seluruh dunia terkena, mudah bagi Allah. Kapan Allah tetapkan ini? Inilah takdir. Allah telah menetapkan takdir atas seluruh makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Bahkan sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, takdir sudah Allah tetapkan. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dan bagi Allah ini sangatlah mudah. Kenapa disampaikan ayat ini? Di ayat 23 Allah berikan jawaban. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah sampaikan, ini loh musibah, bencana di muka bumi yang menimpa kepada dirimu sendiri. Ini pasti terjadi. Siapa yang terkena? Itu urusan Allah. Disampaikan ayat ini agar kita menyadari bahwasanya inilah ketetapan Allah. Apabila sesuatu luput dari kamu, pengen sehat, sakit, pengen nikmat, susah, pengen kaya, miskin, pengen sembuh, malah tidak pernah sembuh. Pengen hidup, mati. Jangan terlalu bersedih apabila sesuatu luput dari kamu. Ini sudah menjadi ketetapan Allah. Wala tafrahu bima atakum. Sebaliknya, ketika kamu diberikan oleh Allah kenikmatan, jangan terlalu bersuka cita. Ditimpa musibah buruk, jangan terlalu sedih. Sedih boleh, tapi jangan terlalu sedih sehingga kamu melupakan Allah, meninggalkan aturan Allah. Ditimpa musibah yang baik, jangan terlalu gembira. Gembira boleh, tapi jangan sampai lupa Allah. Allah nggak suka orang yang sombong dan membanggakan diri. Dari ayat ini, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, kita pahami musibah Allah itu bisa berupa keburukan, bisa berupa kebaikan. Kalau ditimpa keburukan, jangan terlalu sedih. Sedih boleh, tapi jangan lupa Allah. Diberikan nikmat yang baik, musibah yang baik, jangan terlalu gembira. Gembira boleh. Gembira terlalu gembira itu melupakan Allah, nggak bersyukur pada Allah. Maka kita wajib meyakini, saudaraku sekalian, sepanjang kita hidup, sebelum pasti nanti kita mati, Allah akan menimpakan kepada kita suatu ujian berupa musibah. Musibah itu apa? Jangan dikira musibah hanya yang buruk. Keburukan dan kebaikan itu silih berganti. Bapak Ibu, silakan periksa surat 21, surat Al-Anbiya, ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, pasti. Apakah melalui pandemi Covid ini, apakah melalui sakit yang lain, atau tanpa sakit dia mati. Setiap yang bernyawa akan mati. Hanya memang karena pandemi ini betul-betul menyeluruh, sehingga angka kematian melalui pandemi begitu tinggi, yang sedang ditakutkan sekarang pandemi, seakan-akan musibah yang lain, penyakit yang lain kecil. Seakan-akan, karena itulah manusia. Dibuat sedemikian pula. Allah alam, ada yang mengatakan rekayasa ini, keuntungan dari WHO. Sudahlah, nggak usah ribut tentang itu. Serahkan sama Allah. Dari Allah ini. Sepanjang kamu belum mati, kata Allah, coba perhatikan di tengah ayat sampai akhirnya. Ketika kamu belum mati, berarti masih hidup di sini, pasti Allah akan menimpakan kepadamu keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Pasti, dan ini Allah sudah katakan. Apa artinya saudaraku sekalian?
Kematian itu pasti akan menemui kita. Caranya terserah Allah. Tapi sebelum kematian menemui kita, yakni sepanjang kita masih diberi kehidupan, wa nabluukum bisyarri wal khair, fitnah. Allah pasti akan menguji kamu dengan musibah-musibah, bencana-bencana, keburukan atau kebaikan. Allah katakan di situ dua. Bala, ujian, itu bisa keburukan, bisa kebaikan. Syarri wal khair. Fitnah sebagai cobaan. Wa ilaina la turja, wa ilaina turjaun. Kepada Allah kita semua nanti kembali. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah kita banyak dikasih nikmat, banyak dikasih musibah yang buruk, itu urusan Allah. Tapi saya yakin kita lebih banyak mendapatkan nikmat. Puluhan tahun kita dapat nikmat. Silaturahim bebas, mudik lebaran bebas, liburan bebas, mau silaturahim ketemu keluarga bebas, bebas, bebas. Sekarang baru kira-kira 1,5 tahun kita serba dibatasi, sudah mengeluh terus. Mari berlaku jujur dan adil. Baru sebentar 1,5 tahun. Cuman memang manusia kalau sedang ditimpa kesusahan, itu kayaknya semua kebaikan hilang. Nanti begitu diberi kebaikan, semua kesusahan hilang. Itulah manusia. Kita harus menyadari, saudaraku sekalian, bahwa Allah menguji kita dalam hidup, itu kadang keburukan, kadang kebaikan sebagai cobaan. Nanti kita semua akan kembali kepada Allah, dimintai pertanggungjawaban. Maka Allah hanya inginkan, apabila kamu sedang diuji dengan keburukan, yang saya akan khusus bahas adalah musibah keburukan, maka bersabarlah dan tawakal. Ini ketetapan Allah. Karena tiap manusia hidup pasti akan diuji. Kalau Anda nggak sabar, Anda nggak sukses. Melalui apa ujian Allah kepada kita? Bisa melalui harta kita, bisa melalui fisik kita, bisa melalui telinga kita, lalu terdengar sampai kemudian sampai ke hati, akhirnya jadi sakit hati, melalui hinaan dan celaan. Sepanjang hidup kita pasti mengalami itu. Hanya Allah inginkan, sabarlah dan tawakallah. Silakan, Ibu buka kembali, Bapak buka kembali surat Ali Imran, surat 3, ayat 186. Surat Ali Imran, surat 3, ayat 186. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, La tublawunna fi amwalikum. Allah menggunakan huruf taukid, ada 3 di sana. Ada huruf lam, ada huruf ta, ada huruf ba. La tub, lam, ta, ba. Sungguh benar-benar pasti kami akan timpakan kepada mereka. Kami akan timpakan ujian kepada mereka. Yakni berupa keburukan-keburukan, ujian yang buruk. Ya, Ibu, ini punya Ibu. Di mana Allah menguji kita? Melalui apa? Fi amwalikum. Bisa melalui harta kamu. Wa anfusikum. Bisa melalui jiwa kamu. Sebelum pandemi, harta kita melimpah ruah. Melalui pandemi, banyak orang kemudian diuji hartanya berkurang. Bahkan drastis. Tapi ada pula yang bertambah. Wa anfusikum, melalui pandemi jiwa-jiwa kamu diuji, yang menderita, yang sakit, sudah terpapar sampai sekian lama menghabiskan harta dan seterusnya, sampai kematian menemui saudara kita. Bisa ujian melalui harta, bisa ujian melalui jiwa, fisik. Bahkan kadang harta nggak diuji, jiwa nggak diuji, tapi Allah uji melalui pendengaran, hinaan dan celaan orang lain. Ini yang ketiga, kata Allah, wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Terkadang hartamu tidak diuji, nikmat terus dengan harta. Fisikmu tidak diuji, artinya ya sekedar sakit ringan, nikmat sehat terus. Tapi Allah uji kalian melalui pendengaran kalian. Hinaan dan celaan yang banyak dari orang-orang yang menyekutukan Allah, dari orang-orang ahli kitab, orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang menghina Islam. Hinaan dan celaan. Dan ini niscaya Bapak Ibu. Jadi dari ayat ini kita bisa memahami ujian Allah, musibah Allah itu bisa berupa harta, bisa berupa fisik, bisa berupa hati. Sakit hati melalui pendengaran.
Coba Bapak Ibu dikasih nikmat harta melimpah ruah, fisiknya sehat walafiat, tapi sering dapat hinaan dan celaan, apa tenangnya hidup? Apa tenangnya hidup? Dapat hinaan dan celaan. Gak suka. Makanya banyak orang gak suka dihina, dicela. Para pejabat kita gak suka dikritik. Akhirnya apa? Pencemaran nama baik. Seperti itulah. Apakah hanya para pejabat? Tidak. Banyak juga orang yang seperti itu. Marilah, ketika kita mendapat hinaan dan celaan, yang nilai kita Allah kok. Mau dihina, dicela kayak apa? Kalau Allah menilai kita nggak begitu, ya nggak begitu. Mau dipuji, disanjung kayak apa? Kalau Allah nilai Anda jelek, ya tetap jelek. Lihat Rasulullah, dihina iya, dicela iya, dihadik iya, dimusuhi iya, diusir iya. Subhanallah, secara fisik pun disakiti, didolimi, dilempari iya. Secara harta diboikot iya. Tiga-tiganya Rasul mengalami. Kita sebagian kecil dari ketiga ini. Apa yang Allah inginkan ketika kita menghadapi itu semua? Wa in tasbiru. Subhanallah. Pertama Allah minta kepada kita sabar. Jika menghadapi semuanya itu kita bersabar, wa tattaqu dan tetap takwa dan tawakal kepada Allah, fa inna dzalika min azmil umur. Sabarmu dan takwamu, ketawakalanmu kepada Allah, kesabaranmu kepada Allah, itulah yang seharusnya kamu utamakan. Jadi setiap orang yang beriman, apabila diuji musibah yang buruk, Allah menginginkan utamakan sabar dan tawakal. Tanamkan pada diri kita. Allah yang meminta. Mau kita? Silahkan. Kalau enggak apa-apa. Kalau orang memiliki kesabaran digandeng dengan ketakwakalan, maka sempurna takwanya. Subhanallah. Yakinlah Allah pasti melindungi kita dalam keadaan apapun. Allah pasti melindungi kita, menolong kita dalam keadaan apapun. Allah yang memberikan jaminan. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, yang patut kita yakini kembali setelah ayat tadi bahwa yakin ujian itu pasti ada dari Allah. Baik buruk itu Allah pasti akan datangkan. Allah uji kita melalui harta, melalui jiwa, melalui pendengaran, itu pasti terjadi. Dan kita harus yakini pula, ini semua adalah ketetapan Allah. Tidak akan menimpa kita kecuali apa-apa yang sudah Allah tetapkan. Surat 9, mari kita buka. Surat At-Taubah ayat 51. Demi Allah, saudaraku sekalian, kita diminta oleh pemerintah kita, adapun orang yang benci dengan pemerintah, silakan Anda benci. Adapun yang memuji mati-matian dengan pemerintah, silakan puji. Tiap kita akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah. Allah nggak butuh pujian orang. Allah juga nggak butuh hinaan dan kebencian orang. Nanti tiap orang akan dinilai oleh Allah. Tapi ada anjuran, mari kita terapkan protokol kesehatan. Tadinya 3M, tingkatkan menjadi 5M. Mau 7M, mau 10M, hayo. Demi kebaikan, mari. Suruh jaga jarak, mari kita jaga jarak. Suruh pakai masker, mari kita pakai masker. Suruh cuci tangan, mari kita pakai cuci tangan. Mari jangan berkerumun, mari kita jangan berkerumun. Mari untuk kebaikan. Tapi ingat, ada yang paling penting. Ini semua baru sebuah proses. Tapi apabila Allah kehendaki, Anda cuci tangan tiap saat, Anda tidak pernah berkerumun, Anda selalu pakai masker, Anda selalu pakai ganti pakaian, Anda selalu melindungi diri. Kalau Allah tetapkan Anda kena, pasti kena. Anda nggak pakai masker, nggak pernah cuci tangan, kemana-mana kerumun. Kalau Allah tetapkan nggak kena, nggak bakalan kena. Dan ini sudah terbukti. Tapi maaf, bukan berarti kita, ya sudah, nggak usah pakai masker. Yakin benar? Tidak. Tawakal dan sabar itu ada proses di mana kita harus berusaha. Hasil akhirnya serahkan kepada Allah. Nggak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Coba kita lihat surat 9 ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul Muhammad katakan, la yusibana illa ma kataballahu lana." Tidak pernah akan ada menimpa kami sesuatu yang Allah timpakan. Apapun kebaikan keburukan, sekecil apapun sampai sebesar apapun, tidak pernah akan ada sesuatu yang menimpa kami. Illa kecuali ma kataballahu lana. Yang menimpa kami adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan kepada kami.
Kalau Allah nggak tetapkan, nggak akan terjadi. Karena Allah. Tapi Allah katakan, jika sesuatu menimpa kamu yang kamu nggak inginkan, ternyata itu menurutmu buruk, yakinlah, nggak ada yang buruk dari Allah. Apa kata Allah? Huwa maulana. Dialah Allah penolong kami. Dialah Allah pelindung kami. Wa 'alallah falyatawakkalil mu'minun. Hendaklah orang-orang yang beriman, jika ditimpa suatu musibah, keburukan yang menimpanya, yang dia nggak inginkan, tapi Allah tetapkan juga terkena. Tawakal 'alallah, orang yang beriman. Sabar dan tawakal. Ini kunci kita mendapat ridho Allah, saudaraku sekalian. Yakinilah sesuatu itu karena Allah, bukan salah siapapun. Gak usah saling menuduh, saling menyalahkan, macam-macam. Ini konspirasi, ini begini, ini begitu, dan seterusnya. Sudahlah, kalau toh memang itu ada, biarin. Ini pun bagian dari ketetapan Allah. Tinggal nanti Allah akan menilai yang benar mana, yang salah mana. Tugas kita masing-masing, mari sabar dan tawakal. Nggak ada gunanya saling menghujat, saling menyalahkan. Demi Allah nggak ada gunanya. Yang ada kebencian-kebencian. Sudahlah, pasrahkan kepada Allah. Kalau toh kita yakin ada rekayasa konspirasi, biarlah mereka yang rekayasa, mereka yang konspirasi, itu yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Kita nggak dimintai tanggung jawab. Ketika kita mulutnya kotor, menduga-duga, suuzon, menuduh, dan seterusnya, justru Anda akan berdosa gara-gara perbuatan Anda sendiri. Mari kita lihat nasihat yang sangat indah. Yakni sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis hasan sahih dari seorang sahabat, Abdullah bin Abbas. Sepupu Rasulullah SAW, anak dari paman Rasulullah, Abbas bin Abdul Muttalib. Dia bernama Abdullah bin Abbas. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu hari aku membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni membonceng di belakang untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang terjadi? Faqala, Rasul bersabda, "Ya ghulam, inni u'allimuka bikalimatin." Wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepadamu suatu ilmu dengan sebuah kalimat. Apa kalimat yang Rasul ajarkan kepada Abdullah bin Abbas? Ihfazillah yahfazka. Apapun yang menimpa kamu, berupa kebaikan, keburukan, seringan sampai seberat apapun, jagalah Allah. Yahfazka, Allah nanti yang menjaga kamu. Bagaimana cara kita menjaga Allah? Jaga aturan Allah, jaga syariat Allah, jaga agama Allah. Perintahnya tetap kita jalankan, larangannya kita tinggalkan. Aturan syariat hukum kita taati. Anda sedang menjaga Allah. Nanti Allah selalu menjaga Anda. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Wahai anak muda, jagalah Allah. Nanti kamu dapati Allah selalu di hadapanmu. Allah yang akan selalu membela, menolong, dan melindungi kamu. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta, mintalah sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika minta pertolongan, minta tolong sama Allah. Minta tolong sama Allah. Rasul berkatakan demikian. Wa'lam, ketahuilah wahai anak muda, annal ummata law istama'at ala ayyanfa'uka bi syai'in, apabila seluruh makhluk bergabung ingin memberikan manfaat kepadamu dengan sebuah manfaat, la yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Bergabung seluruh manusia ingin memberi manfaat dan kebaikan bagimu, tidak akan bisa memberi manfaat dan kebaikan bagimu kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Kalau Allah nggak tetapkan, nggak ada yang bisa memberi manfaat. Sebaliknya, wa ini tama'u ala yadurruk bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Jika manusia bergabung, ingin memberikan kepadamu suatu madarat, sesuatu keburukan, lalu ingin menimpakan keburukan kepadamu, sungguh manusia berkumpul tidak akan mampu memberikan keburukan kepadamu, menimpakan madarat bagimu, kecuali yang telah Allah tetapkan bagimu. Apapun yang menimpa kita,
melalui orang, melalui konspirasi. Sudah, itu urusan manusia dan serahkan pada Allah. Yang penting nggak akan terjadi kecuali Allah tetapkan terjadi pada kita. Subhanallah, saudaraku sekalian. Jika kita bisa menerima dengan lapang dada, sabar dan tawakal, ini hati bersih, nikmat, demi Allah nikmat. Hati kita dan lidah kita nggak kotor. Terserah deh konspirasi, terserah kesalahan orang. Yang penting saya tidak begitu. Nikmat, demi Allah nikmat. Tinggal kita mari berdoa. Gak akan bisa menimpa kita kecuali yang Allah tetapkan. Rufi'al qalam wa jafatis suhuf. Pena telah diangkat. Lembaran tinta telah kering. Sudah pasti takdir Allah akan menimpa kita. Pasti terjadi. Maka apa yang harus kita jadikan? Kita makan, kita perbuat di saat menghadapi seperti ini. Sabar dan tawakal. Bagaimana kita buktikan? Nggak cukup dengan ucapan, saya sabar, saya tawakal. Tidak, harus dengan bukti. Bagaimana cara membuktikan itu? Awali dari ucapan. Dalam sebuah hadis yang direkam oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'min qawwi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat, seorang mukmin yang tegar, yang kokoh, lebih baik dan lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, tapi tiap-tiap mukmin itu punya kebaikan. Ikhris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah kamu berbuat segala sesuatu yang bermanfaat untukmu. Bersemangat, lakukan yang terbaik. Wala ta'jaz, jangan lemah dalam keadaan apapun. Wasta'in billah, dan tetaplah kamu minta perlindungan dan pertolongan pada Allah, karena Allah yang akan melindungi dan menolong kita. Wa in asabaka syai'un, jika sesuatu musibah menimpa kepada kamu, fala taqul, jangan pernah kamu katakan, lau anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Coba sekiranya tadi tidak begini, nggak akan begini dan begitu. Coba kalau nggak begitu, nggak akan begini. Coba dari dulu pemerintah lockdown, nggak begini deh. Coba dari dulu pada nurut, nggak begini deh, nggak begitu deh. Untuk apa ucapan itu? Sudah terjadi. Fa'inna lo taftahu amalan syaitan. Kata-kata jika itu membuka amalan syaitan. Lalu apa yang harus kita ucapkan di saat menghadapi sesuatu? Walakin qul, akan tetapi ucapkan oleh lisanmu. Qaddarallah wa ma sya'allahu fa'al. Ini takdir Allah, ini ketetapan Allah. Allah berbuat ini segala sesuatu. Apa yang Allah perbuat, apa yang Allah tetapkan, pasti terjadi. Ini takdir Allah, ringan kalau kita mengamali itu. Tanamkan kepada kita kesabaran, berjuang maksimal mungkin, usaha sebaiknya, apapun hasil akhirnya, tawakal Allah. Sabar dan tawakal digandeng sempurna, saudaraku sekalian. Saudaraku sekalian, ketahuilah, yang bisa menghilangkan wabah COVID dari muka bumi ini, terutama dari bumi pertiwi kita Indonesia, tidak lain tidak bukan hanyalah Allah. Bukan karena protokol kesehatan, bukan karena imunisasi, bukan karena masker, demi Allah bukan. Itu hanyalah proses kesabaran Anda dalam menuju tawakal. Ada upaya, tapi yang akan menghilangkan semuanya ini Allah. Maka kita yakini dulu Allah yang menghilangkan. Usaha kita jaga jarak, pakai masker, itu usaha kita, bentuk sabar dan tawakal. Tapi harus yakin yang akan menghilangkan bencana ini Allah. Sebab yang menurunkan bencana ini juga Allah kok. Surat Al-An'am, surat 6 ayat 30, ayat ke-17, coba kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyamsasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Jika Allah hendak menimpakan suatu kemudharatan, suatu bencana, suatu keburukan kepada kamu, tidak ada yang bisa menghilangkan bencana itu darimu illa hu, kecuali Dia, Allah. Siapa yang mengadakan COVID? Allah. Ustadz, bukannya dari Wuhan sana. Ustadz, bukannya orang-orang kafir, orang dolim yang menjadikan semuanya ini ada. Mereka nggak ikut aturan. Betul, tapi semua dari Allah. Allah yang berkehendak. Sampai menular kepada kita. Allah yang berkehendak. Melalui Dia. Betul.
Tapi nggak perlu kita saling menghujat, menyalahkan. Nggak ada gunanya, nggak selesai masalah. Serahkan sama Allah. Tetap ada usaha, kita berusaha maksimal, mengikuti protokol, mengikuti aturan, dengan penuh kesabaran, apapun hasil akhirnya, tawakal, dan yakini yang bisa menghilangkan ini semua adalah Allah. Allah yang mengatakan, Illahu, gak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Allah yang mengatakan itu. Apakah Allah hanya menimpakan kepada kita keburukan saja? Tidak. Wa iyam saska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Jika Allah menghendaki kepadamu dengan kebaikan, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah nggak kasih kita mudarat terus, enggak. Banyak nikmatnya kok. Cuman kita lupa diri aja. Nikmat puluhan tahun hanya dengan Covid 1,5 tahun, kayaknya nikmat tuh nggak ada sama sekali. Salahnya Anda dalam menilai ketetapan Allah. Akhirnya apa? Cara menilainya salah, cara menyikapinya salah, perbuatannya salah, sabar tawakalnya hilang nanti jadi. Yakinilah dulu, Allah yang akan menghilangkan. Allah berfirman di ayat yang lain, mirip seperti ini, tapi Allah kemudian meyakinkan, musibah yang Allah timpakan kepadamu, itu bukan karena keinginan kamu, bukan karena juga ketidakmauan kamu, tapi ini ketetapan Allah. Surat Yunus, surat 10 ayat 107. Surat Yunus, surat 10 ayat 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu." Jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, apapun bentuk bencana itu, sekarang Allah sedang timpakan bencana Covid. Ya, cuman kecil di dunia dibandingkan siksa akhirat. Ini semua dari Allah, Allah timpakan kepada kamu, Allah timpakan kepada kamu. Ini apa kata Allah? Gak ada yang bisa menghilangkan ini dari kamu. Ilahu, kecuali Dia, Allah. Wa iyuridka, dan jika Allah menghendaki kepadamu bi khairin, suatu kebaikan, fala radda li fadli. Nah, ada yang bisa menolak karunia Allah. Bukankah dalam pandemi ini banyak orang yang diberi karunia, makin kaya, makin sukses? Banyak. Jangan dikira menderita semua. Memang sebagian besar menderita. Tapi bukan cuma kita, semua. Subhanallah. Bahkan ada yang lebih menderita dari kita. Kalau kita bersabar, kita tawakal, rasa syukur akan timbul. Kita akan punya simpati dan empati kepada orang-orang yang lebih susah dari kita. Yakinilah, gak ada yang bisa menghilangkan kecuali hanya Dia. Karunia Allah, jika Allah berikan kebaikan, gak ada yang bisa menolak. Maka di ujung ayatnya Allah katakan, yusibu bihi mayyasha'u min ibadih. Allah menimpakan musibah itu kepada siapa saja hamba Allah yang Allah kehendaki. Kena ya kena, enggak ya enggak. Subhanallah, betul kita bisa lihat orang-orang yang berkeliaran di luar sana, yang mata pencahariannya tidak mau harus berjualan, bersinggungan, bahkan berkerumun. Tenang-tenang saja tuh, masker enggak, pakai vitamin enggak, sudah dia biasa-biasa saja. Tinggal nanti Allah lihat, apakah ibadahnya benar apa enggak, dan sombong apa enggak. Kita nggak perlu sombong, aku takutnya hanya sama Allah, nggak takut COVID, nggak usah masker. Masker nggak ada gunanya. Anda sombong, Anda nggak punya sabar dan tawakal kalau begitu. Harus ada usaha. Lalu setelah usaha, bentuk dari tawakal kita dan sabar kita, usaha maksimal dulu, apapun hasil akhirnya, serahkan sama Allah. Yusibu bihi man yasha'u min ibadi, wa huwal ghafurur rahim. Tapi Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat-ayat dan hadis yang saya sampaikan, berarti ada sebuah rencana Allah yang sering kita tidak ketahui. Rencana Allah yang sering kita tidak sadari. Apa sih di balik ini semua rencana Allah? Kenapa sampai Allah timpakan musibah, bencana, yang ini siksaan yang kecil dibandingkan siksa neraka nanti di akhirat? Afwan, kenapa saya katakan siksaan kecil? Paling banter musibah di dunia itu cuman menyebabkan menderita selama hidup sampai kematian tiba. Paling banter resikonya mati. Kalau sudah mati berhenti dari penderitaan. Kalau orang beriman. Kalau nggak beriman, bukannya berhenti, awal penderitaan yang lebih dahsyat.
Dari mulai siksa kubur, sampai nanti dibangkitkan di yaumul akhir padang mahsyar, sampai neraka tempatnya. Karena kehidupan bukan hanya dunia, saudaraku sekalian. Maka sadarilah, penderitaan dunia itu kecil. Kenapa Allah timpakan ini? Sengaja Allah timpakan kepada kita. Apa tujuannya? Biar manusia-manusia sadar atas kesalahan dan dosa-dosanya, lalu menyadari itu semua, lalu kembali kepada Allah. Itu yang Allah kehendaki. Hanya orang yang sabar, yang tawakal, mau kembali kepada Allah. Surat 32. Surat 32. Ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah? وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Saudaraku sekalian, Allah nggak pernah turunkan azab. Azab itu hanya nanti di akhirat, neraka. Kecuali orang-orang kafir. Di dunia itu semuanya azab. Mau nikmat, mau susah, mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit, mau gembira, mau sedih. Itu bagi orang kafir. Semuanya itu azab. Tapi bagi orang beriman, Allah nggak pernah turunkan azab di dunia. Azab itu hanya nanti di akhirat. Tapi kenapa di sini Allah katakan azab? Tapi azab yang kecil. Di sini. Apa itu? Siksaan ya melalui musibah. Yang resikonya paling banter cuman mati. Walanudhiqannahum, dan sungguh benar-benar kami timpakan kepada mereka azabil adna, azab yang dekat sekarang di dunia. Kecil. Dunal azabil akbar, sebelum datangnya azab yang sangat besar, neraka. Adakah kematian di neraka? Tidak ada. Adakah diringankan siksa neraka? Tidak ada. Adakah bisa istirahat sejenak dari siksa neraka? Juga tidak ada. Tapi penderitaan di dunia, Anda masih bisa istirahat. Anda masih bisa sehat. Anda masih bisa nikmat. Masih bisa makan, tersenyum, dan seterusnya. Kalau sudah di neraka, maka nikmat dunia itu lebih banyak, saudaraku sekalian, dibandingkan penderitaan. Hanya manusia suka lupa diri. Maka ketika Allah menimpakan kita musibah bertubi-tubi, itu siksaan kecil. Cuman musibah, bencana di dunia. Dunal adzabil akbar, sebelum azab yang sangat besar. Apa tujuannya Allah timpakan itu pada kita? Ujung ayatnya cuma satu keinginan Allah. La'allahum yarji'un. Supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Ayo kembali ke jalan yang benar. Lalu kenapa sampai ada musibah ini bertubi-tubi di dunia? Salah Anda, nggak nurut sama Allah. Saya nurut kok Ustadz. Iya, Anda nurut. Yang lain banyak yang nggak nurut. Jadi ketika ada suatu bencana di muka bumi, menimpa melanda negeri atau suatu negeri, suatu daerah, atau bahkan seluruh dunia, ini tidak kesalahan orang per orang, tapi banyaknya kesalahan manusia yang ingkar kepada Allah. Itu salah satu alasan. Lalu kenapa Allah timpakan itu semua? Sebagai musibah kecil di dunia ini, sebelum adanya azab yang besar. Biar pada sadar, ngaku salah, kembali kepada Allah. Mari tingkatkan iman dan takwa kita. Itu yang Allah inginkan. Itulah bukti Anda sabar dan tawakal. Orang yang gak sabar dan tawakal, disuruh kembali kepada Allah makin jauh. Kita bisa lihat keadaan sekarang. Orang makin jauh dari Allah, makin ingkar. Bahkan ini dijadikan apa? Ajang perebutan kekuasaan dan kedudukan. Ajang perebutan harta. Bukankah dengan ini banyak terbukti para pejabat yang korupsi dari dana-dana untuk penanggulangan COVID? Apakah dia mau kembali kepada Allah? Tidak, makin jauh dari Allah. Silakan. Nanti Allah yang akan menilai, wahai saudaraku sekalian. Maka di dalam ayat Al-Quran, Allah ceritakan tentang kejadian-kejadian yang telah lalu menjadi ibrah bagi kita. Coba kita buka surat An-Nahl, surat 16, ayat 112. Ayat 112 dan ayat 113. Mari kita lihat. Apa kata Allah? وَضَرَبَ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ aminatan mutmainnah.
Dan Allah telah memberikan perumpamaan. Sebuah negeri yang dulunya aman, tentram. Ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Allah datangkan rizki ke penduduk negeri itu dari segala penjuru. Nikmat, gemah, ripah, loh jinawi kata orang Jawa. Fakafarat bi an'amillah. Tapi penduduk negeri-negeri itu mengingkari nikmat Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah. Bahkan zalim terhadap dirinya sendiri, lari dari ketetapan Allah. Fa'adaqahallahu libasal ju'. Maka Allah timpakan kepada penduduk negeri itu pakaian kelaparan, wal khauf, ketakutan, bima kanu yasna'un, disebabkan karena perbuatannya. Maka ditegur oleh Allah dengan bencana ini, ayo kembali ke jalan yang benar. Kenapa sih tidak mau kembali ke jalan yang benar? Kenapa sih sampai adanya itu? Karena mereka telah nyata, sesungguhnya tahu ada Rasul membawa ayat, membawa hadis, membawa peringatan, tapi nggak didengar. Maka Allah tegaskan di ayat ke-113-nya, walaqad ja'ahum rasulun minhum. Sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul dari kalangan mereka. Fakadzabu, tapi rasul didustakan. Hadisnya, ayatnya, perintah Allah, aturannya didustakan. Fa'akhadahumul adab, maka Allah timpakan kepada mereka adab. Wahum dzalimun, mereka dalam keadaan zalim. Siapa yang salah? Manusia itu sendiri. Tapi saya nggak salah Ustadz, saya nggak zalim. Nggak ada masalah. Yang penting Allah nanti menilai bagaimana akidah kita. Lalu bagaimana sikap kita? Membuktikan bahwa kita sabar dan tawakal. Di saat ada seperti ini, saatnya mari kita kembali kepada Allah, makin dekat kita kepada Allah, dan ingat, ini dari Allah, yang bisa menghilangkan adalah Allah, maka saatnya kita memohon kepada Allah. Rendahkan diri kita, rendahkan hati kita. Mari kita minta sama Allah. Ya Allah, hilangkan musibah itu dari diriku. Ya Allah, hilangkan pandemi dan wabah ini dari negeriku tercinta. Dah saatnya kita hilangkan saling menyalahkan dan menghujat. Lebih baik rendahkan diri kita di hadapan Allah. Mohon kepada Allah dengan rendah hati. Itu yang Allah inginkan. Itulah bukti sabar dan tawakal Anda. Gak suka menghujat yang lain. Terserahlah mereka. Doakan saja untuk kebaikan. Semoga mendapat hidayah. Daripada kita kotor, gak selesai masalah, tetap seperti ini. Ternyata itu yang Allah inginkan, saudaraku sekalian. Coba kita buka surat Al-An'am. Surat 6 ayat ke-42. Surat 6 Al-An'am ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna." Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul ila umamin min qablik, kepada umat-umat manusia sebelum wahai Muhammad. Jadi Allah sedang menceritakan melalui ayat ini, dulu sebelum umat Nabi Muhammad sebelum kita nih, umat-umat terdahulu juga telah ada kepada mereka diutus Rasul, mengingatkan, ayolah kembali kepada Allah, mari kembali ke jalan yang benar, agar nggak ditimpa azab, nggak ditimpa siksa. Ayo pada kembali kepada Allah, ayo minta sama Allah, ayo ibadah. Tapi merekanya mendustakan. Karena mendustakan, fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra. Allah timpakan kepada mereka, yakni ada rasa kesengsaraan, kemelaratan, ketakutan, bertubi-tubi. Apa yang Allah inginkan? Ketika mereka semua pada saat itu dalam keadaan susah, sengsara, kemelaratan, dan seterusnya. Satu. Tadi kalau di surat 32 ayat 21, kembalikan jalan yang benar. Bagaimana caranya? Awali dengan kita bermohon kepada Allah. Ayo mohonlah sama Allah. Jangan mohon sama selain Allah. Jangan percaya hanya dengan protokol kesehatan. Jangan percaya dengan masker. Jangan percaya dengan kebersihan. Jangan. Tapi percayalah dengan Allah. Adapun kesehatan, protokolnya, kesehatannya, kemudian maskernya, cuci tangannya, semuanya. Ini bagian proses kita tawakal kepada Allah. Tapi yakinlah yang bisa menghilangkan itu Allah. Mari saatnya kita rendahkan diri kita. Mohonlah kepada Allah. La'allahum, supaya mereka yatadarra'un. Merendahkan dirinya. Memohon kepada Allah dengan rendah hati. Rendahkan diri kita, rendahkan hati kita. Ayolah tiap kita umat Islam, banyak-banyak berdoa. Gak usah dilihat orang, gak usah doa bersama, gak usah di Monas, gak usah.
Malam hari Anda munajat. Siapa tahu di antara umat Islam yang ikhlas mendoakan kebaikan ini, Allah ijabah doanya. Nggak usah nuntut yang lain, dah. Doa itu keikhlasan masing-masing. Apa artinya di sini, saudaraku sekalian? Bahwasanya ketika kita sadar kita itu sangat butuh pertolongan Allah, Allah nanti yang nolong kita. Ya tadarru'un, mari kita rendahkan diri kita. Apa yang terjadi di negara kita? Kita betapa banyak lihat, bukannya makin merendahkan diri kepada Allah, bahkannya makin mohon kepada Allah, malah makin arogan, malah makin meninggalkan perintah Allah. Na'udzubillah. Itulah orang yang hatinya keras, mati gak punya pilih kesabaran dan ketawakalan. Hanya kesombongan dengan dunia yang dia miliki. Maka Allah kritik mereka di ayat 43-nya. Ada sebuah pertanyaan. Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u. Maka wahai manusia, mengapa ketika Allah timpakan keburukan kepada kamu, kamu tidak merendahkan diri kamu dalam memohon kepada Allah? Kenapa nggak minta sama Allah? Kenapa nggak makin dekat dengan Allah? Walakin qasat qulubuhum. Akan tetapi hati kamu jadi tambah keras. Wazayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun. Maka kalau hatimu sudah keras, kamu lupa sama Allah, Allah jadikan setan masuk ke dalam diri-diri kita. Na'udzubillah, semoga tidak. Benih manusia yang hanya mengikuti hawa nafsu, sehingga memandang baik perbuatan buruk mereka. Saudaraku seiman, Bapak Ibu, Rohis Lab School yang semoga dirahmati Allah. Mari, jangan pernah suuzon kepada Allah. Ini semua bencana cuman kecil di dunia. Jangan suuzon sama Allah. Gak boleh kita suuzon sama Allah. Mari berbaik sangkalah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya. Jabir bin Abdullah mengatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kapan itu? Bisalati ayam qabla mauti. 3 hari sebelum wafatnya beliau. Beliau berkata, beliau bersabda, beliau berwasiat. Apa isi wasiat Rasulullah? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal. Hai sahabatku, jangan ada di antara kamu, siapapun mati, di saat kamu mati, kamu sedang berburuk sangka kepada Allah. Jangan pernah kamu mati, kecuali berbaik sangka kepada Allah. Itu yang Allah inginkan. Apa artinya baik sangka? Yakinlah ini semua dari Allah. Ditimpakan oleh Allah ketakutan di dunia ini. Ketakutan akan wabah, ketakutan kematian, ketakutan harta berkurang, ketakutan dan seterusnya. Wajar. Tapi ingat, jangan sampai berpaling dari Allah. Justru makin rendahkan diri kita, makin mohon pada Allah. Ingat, rasa takut itu hanya Allah akan berikan di dunia. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mubarak dari Al-Hasan disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, "La ajma'u ala 'abdi khaufaini wala ajma'u lahu amnaini." Aku tidak pernah mengumpulkan untuk hambaku 2 rasa takut bersamaan, dan aku tidak pernah mengumpulkan untuk hambaku 2 rasa aman bersamaan. Jadi Allah nggak kumpulkan kepada kita 2 rasa takut menjadi 1, 2 rasa aman menjadi 1. Apa sih maknanya? Baik, saya lanjutkan hadisnya. Idza ammanani fid dunya, apabila ada hambaku merasa aman di dunia, akhaftuhu yaumal qiyamah. Aku akan jadikan baginya ketakutan pada hari kiamat. Jadi kalau ada seorang hamba di dunia merasa aman, maka akan dijadikan rasa takut yang bertubi-tubi di hari kiamat. Wa idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Apabila hambaku itu merasa takut di dunia, maka aku akan berikan keamanan pada hari kiamat. Apa maksudnya?
Seorang hamba yang takut kepada Allah di dunia, sehingga dia akan berbuat sesuai dengan aturan Allah, maka takut hanya ada di dunia, aman nanti di akhirat. Tapi seorang hamba yang nggak pernah takut sama Allah, sehingga dia berbuat apapun yang diinginkan di dunia, maka seakan-akan diberi aman oleh Allah di dunia, karena nggak takut, nggak bakal aman di akhirat. Anda akan ketakutan di hari akhirat. Wajar, kita takut akan musibah. Siapa yang tak? Itu manusia. Tapi rasa takut, jangan sampai Anda lari dari ketetapan Allah. Jangan sampai Anda kemudian lari daripada takdir Allah. Anda nggak bisa lari, dan ini pasti. Artinya, jangan Anda kemudian tidak menerima dengan lapang dada. Sabar dan tawakal dalam segala hal. Itu yang Allah inginkan. Saudaraku seiman, ketahuilah, nikmat yang kita rasakan di dunia sementara. Nggak selamanya. Ada manusia nikmat terus? Enggak. Susah yang kita rasakan di dunia juga nggak selamanya. Sementara. Ada manusia nikmat terus? Enggak. Susah terus? Enggak. Tapi ingat, ketika manusia dikasih kenikmatan, kadang-kadang itulah yang menyebabkan manusia lalai. Manusia lalai akan kenikmatan yang Allah telah berikan kepadanya. Sehingga dengan itu, dia makin jauh dari Allah. Maka Allah inginkan, jangan lalaikan Allah. Gara-gara nikmat, jangan lalai Allah. Gara-gara susah, jangan lalai sama Allah. Mari kita lihat surat Asy-Syura, surat 42 ayat 36. Apa kata Allah? Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Apa saja kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu. Di dunia ini kita dikasih harta melimpah ruah, tubuh yang hebat, yang sehat, yang keren, yang cantik, yang jelita, yang ganteng. Itu cuma kenikmatan sementara di dunia. Hartamu melimpah ruah, kekayaan, kedudukan, pangkat jabatan ditinggikan. Itu cuma kenikmatan di dunia. Sementara, nggak kekal. Musnah kalau kita sudah mati. Wa ma indallah, tapi apa-apa yang ada di sisi Allah, khairun, itu yang lebih baik, wa abqa, dan itu yang lebih kekal. Untuk siapa? Lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Untuk orang yang beriman, yang apabila Allah berikan kepada orang beriman itu apapun, dia tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Saudaraku sekalian, insya Allah, jika kita benar-benar memiliki sifat sabar, lalu tawakal kepada Allah, nggak ada masalah sulit insya Allah. Allah yang akan memberikan kepada kita kekuatan. Allah memberikan kepada kita kekuatan. Yakinlah. La khawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan, kecuali pertolongan dari Allah. Ingat, nikmat hanya sementara di dunia. Penderitaan juga sementara di dunia. Ada penderitaan yang lebih besar, yaitu neraka. Ada nikmat yang lebih besar dari dunia, yaitu surga. Maka dunia itu kecil. Kalau kita menimbang itu, saudaraku sekalian, di saat Allah sedang timpa kita kesulitan, kesedihan bertubi-tubi, menjadi ringan. Kenapa? Sadar, cuman sementara. Demikian pula ketika Allah kasih nikmat, bertubi-tubi nikmat, nggak akan sombong. Dia sadar, cuman sementara, nggak dibawa mati. Kalau itu kita bisa lakukan, nikmat insya Allah. Kesabaran kita dengan ketawakal yang menjadikan kita bisa nikmat, ringan dalam hidup. Kenapa? Karena menyadari nggak ada manusia lepas dari ujian. Pasti akan ada. Nggak ada manusia lepas dari musibah. Pasti akan ada. Bahkan siapa yang dirinya telah mengaku iman, bersiap-siaplah menghadapi ujian dari Allah. Surat 29, surat Al-Ankabut, ayat 2 dan ayat 3. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira apabila telah mengucapkan amanna, kami telah beriman, wa hum la yuftanun, maka orang yang beriman itu tidak akan diuji lagi? Apa kamu mengira demikian? Walaqad fatanna alladzina min qablihim.
Sungguh Allah telah menguji kepada seluruh umat-umat sebelum kita, sebelum mereka semua umat-umat terdahulu. Allah sudah uji mereka. Apa sih tujuan Allah menguji kita itu? Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu. Allah akan melihat orang yang imannya benar itu yang mana? Yang jujur imannya yang mana? Yang sabar dan tawakal ketika menghadapi ujian itu yang mana? Wala ya'lamannal kadzibin. Dan Allah supaya mengetahui yang dusta itu yang mana. Nanti Allah yang menilai kita Bapak Ibu. Apakah kita jujur imannya, benar imannya, punya sabar dan tawakal, atau dusta, cuman bisa ngomong. Allah buktikan nanti. Silakan Anda berkarya. Dari ayat ini berarti saudaraku sekalian, siapa yang menyatakan dirinya beriman, maka orang beriman bersiap-siap akan menghadapi ujian dari Allah. Apapun bentuknya, bukan kita yang memilih. Terserah Allah. Mau ringan, mau berat, mau kebaikan, mau keburukan, gak ada yang bisa memilih. Kita menjalankan saja. Mohon sama Allah. Dan di saat kita tertimpa musibah, pertama kali bukti kesabaran, ucapannya tidak lain tidak bukan tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Kalau ini kita lakukan, maka yakinlah Allah akan berikan barokah kepada kita. Allah limpahkan rahmatnya kepada kita. Allah berikan ampunan kita. Allah berikan kepada kita petunjuk. Dengan itu kita akan meraih surga. Sabar, tawakal. Al-Baqarah 155 sampai 157. Surat 2 Al-Baqarah 155 sampai 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh benar-benar kami pasti akan menimpakan musibah kepada kamu, nimpakan cobaan kepada, ujian kepada kamu. Bisyai'in minal khauf, sedikit rasa takut. Wal ju', kekurangan, kelaparan. Wa naqsi minal amal, kekurangan harta. Wal anfus, jiwa. Was samarat, buah-buahan, bahan makanan, sayur-mayuran, kekurangan fasilitas dalam hidup. Ini pasti terjadi kata Allah. Wa basyiris sabirin, sampaikan kabar gembira hanya untuk orang-orang yang sabar. Siapa orang sabar itu? Allah katakan di ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa suatu musibah, ucapan pertama yang keluar dari lisannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah. Kami kepunyaan Allah. Tubuhku, hartaku, milikku, ke orang tuaku, pasanganku, handetolan, anakku, itu milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah kami akan kembali. Mungkin diri kita duluan, mungkin harta kita duluan, anak kita, orang tua kita, saudara kita, Allah yang menentukan. Aku nggak punya kekuatan. Serahkan sama Allah. Kalau itu terjadi, apa kata Allah jaminannya 157-nya? Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang sabar, yang tawakal kepada Allah, akan mendapatkan sholawat dari Allah. Nabi dapat sholawat dari Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hendaklah kamu bersolawat kepada Nabi dengan cara yang baik. Ternyata di surat ini Al-Baqarah 157, jika kita mampu sabar dan tawakal menghadapi musibah, Allah pun memberikan sholawat kepada kita. Apa sih sholawat? Keberkahan, pujian, sanjungan, ampunan berkumpul menjadi satu. Warahmah, dan Allah akan berikan rahmatnya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Bukankah kita selalu minta petunjuk dalam sholat kita? Ihdinas siratal mustaqim. Saudaraku seiman, syukur dan sabar wajib kita miliki agar kita mampu tawakal pada Allah. Kapan kita bersabar? Di saat tertimpa musibah yang buruk. Kapan kita bersyukur? Di saat menimpa kita musibah yang baik. Syukur sabar. Dengan kita miliki itu, tawakal Allah sempurna insya Allah. Saya tutup dengan sebuah hadis
lalu saya tutup dengan rangkaian Al-Quran, kemudian saya akan kembalikan kepada admin untuk kita mulai tanya jawab. Hadis penutup, saya sampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat Syuhaib bin Sinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khairan." Sungguh menakjubkan, ajib, mengagumkan, semua orang mukmin itu urusannya baik. Inna amrohu kullahu khairan. Semua urusan dalam hidup orang mukmin itu menjadi kebaikan. Baik semuanya. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan ini tidak pernah dimiliki siapapun kecuali dimiliki orang beriman. Hanya orang beriman yang memiliki ini. Apa itu? Satu, kata Rasulullah. In asabathu sarra'u syakara fakana khairul lah. Orang beriman itu, jika Allah timpakan kepadanya musibah sarra, lapang, kasih nikmat, kasih sehat, kasih sukses, kasih kaya, kasih dunia, syakara, dia selalu bersyukur. Fakana khairul lah, syukur itu sangat baik baginya. Syukur yang benar, jangan cuma di ucapan. Sebaliknya, wa in asabathu darra'u sabarong. Ketika Allah timpakan kepadanya dharra, kesempitan, kesusahan, kesedihan, bertubi-tubi, kesulitan, sabara, bersabar. Fakana khairul lah, maka sabar itu sangat baik baginya. Inilah sifat yang wajib dimiliki seorang muslim. Syukur dan sabar dalam menghadapi musibah di dunia. Musibah baik, syukur. Musibah buruk, sabar. Jika itu kita barengi dengan tawakal, sempurna. Insya Allah. Maka hanya orang-orang yang sabar yang akan meraih surganya Allah. Insya Allah. Siapa orang sabar? Orang yang punya iman dan takwa yang sempurna. Apakah sabar itu hanya di ucapan? Tidak. Sabar itu dibuktikan. Ucapan mengatakan sabar, bukti ibadahnya benar, sholatnya dijaga, lalu perbuatan buruk ditinggalkan. Karena orang yang sholatnya dijaga, pasti inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau dititipin harta, orang sabar, nggak bakhil, nggak pelit, pasti berbagi. Karena sadar harta itu bukan untuk dikumpulkan, diperbanyak di dunia, tapi digunakan untuk memperbanyak sedekah. Boleh mengumpulkan, boleh, tapi perbanyak kita amal jariah kita, sedekah kita, kebaikan kita. Dan orang sabar itu ketika dihina orang, dicela orang, tadi ujian melalui telinga yang masuk ke dalam hati, jangan membalas. Tolak dengan yang lebih baik. Itu sabar. Itu jaminannya, saudaraku sekalian, jannah. Mari kita tutup dengan surat Ar-Ra'd, surat 13, ayat 22 sampai dengan ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina sabaru btigha'a wajhi rabbihim." Dan orang-orang yang sabar karena mengharapkan wajah Allah, mengharapkan surganya Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Wa aqamus shalah, orang sabar, orang yang tetap kokoh mendirikan sholat. Bukankah dengan wabah COVID banyak orang ninggalin sholat? Alasannya enteng, kan masjid ditutup, Anda masjid dibuka lebar, nggak pernah datang ke masjid, sekarang punya alasan? Kalau yang ditutup, di rumah bisa. Apa artinya di sini? Orang sabar itu sholatnya dijaga. Bukankah jaminan Allah? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat pasti akan mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Kalau sholatnya benar, tegakkan dulu sholat kita. Maka semuanya akan jadi baik. Allah cuma satu, sholat. Kenapa nggak disuruh zakat? Kenapa nggak disuruh puasa? Kenapa nggak disuruh haji? Orang yang sholatnya benar, pasti semuanya dijalankan dengan baik. Sholat itu ibadah yang paling utama. Mari buktikan. Apakah kita termasuk orang yang sabar atau tidak? Lihat sholat kita. Allah akan menilai. Bagaimana ketika orang dititipi harta? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Orang sabar adalah ketika dititipi harta oleh Allah, dia nggak pelit. Rizki yang Allah titipkan itu, sebagian dia tunaikan untuk hak-hak Allah, fakir, miskin, dan yang lainnya. Sirra wa alaniyah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Yang penting ikhlas karena Allah. Wa yadru'una bil hasanati sayyi'ah,
Dan sabar itu adalah orang yang mampu menolak kejahatan orang, hinaan dan celaan orang, dia balas dengan perbuatan yang lebih baik. Kalau itu kita lakukan, itulah sabar dan tawakal Anda. Itulah bukti syukur Anda kepada Allah. Ulaika lahum uqbad dar. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan tempat kesudahan is the best, yang terbaik. Apa itu? Ayat 23 Allah sebutkan. Jannatu Aden. Allah tawarkan bagi orang-orang yang sabar dan tawakal. Surga-surga Aden. Yadkhulunaha. Pasti kelak nanti di yaumil akhir mereka akan memasukinya. Waman salaha. Allah masukkan mereka bersama orang-orang yang saleh. Min abaihim. Dari orang tua mereka. Nenek moyang mereka. Allah kumpulkan di surga. Wa azwajihim. Allah kumpulkan dengan pasangan-pasangan mereka. Suami dipertemukan dengan isi-isinya di dunia. Bahkan ditambah bidadari-bidadari yang diinginkan. Para istri, para wanita di dunia dipertemukan dengan suaminya di dunia. Dipertemukan dengan wildan, perjaka-perjaka dunia. Di akhirat nanti di surga. Subhanallah. Allah tawarkan ini. Wa dzurriyyatuhum. Dan mereka di dalam surga itu bisa memperoleh apapun yang mereka inginkan. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Malaikat akan memasuki pintu-pintu surga, menghormati para penghuni surga dari segenap penjuru pintu surga. Apa yang diucapkan malaikat, saudaraku sekalian? Salamun 'alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Kalian meraih surga. Bima sabartum. Karena sabarmu di dunia. Fani'ma uqbad dar. Maka surga adalah tempat kesudahan yang paling nikmat. Nggak ada kenikmatan yang lebih utama dari seluruh nikmatnya alam semesta ini. Kecuali nikmatnya penghuni surga. Wallahu a'lam. Demikian, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita pada siang hari ini, sabar dan tawakal menghadapi musibah pandemi dan segala kehidupan kita. Semoga uraian ini membawa manfaat dan hikmah, menjadi bekal yang terbaik untuk kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita melalui sabar dan tawakal dalam menghadapi musibah ini. Semoga kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, dan kelak Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Demikian, Ibu, saya kembalikan kepada admin. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan katsiron Bapak Ustadz atau tausiahnya yang telah disampaikan. Baiklah. Sebelum saya masuki sesi tanya jawab, saya mau menyapa dulu ada yang sudah bergabung bersama kita kepada Kepala Sekolah SMA Lab School Jakarta, Bapak Suparno Sastro. Assalamualaikum, Pak Ano. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya, Pak. Iya, sehat Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, marilah kita masuki sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Ini sudah ada 5 pertanyaan yang masuk. Pak Ustadz, mau dibacakan 3 pertama dulu atau satu-satu, Pak? Satu-satu Ibu, biar nanti lebih jelas, satu-satu saja cukup. Oke, baik, satu-satu ya Pak ya. Untuk pertanyaan pertama, Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya, bila kita menjadikan diri kita ini sudah sabar dan tawakal, tetapi masih merasa takut dengan virus COVID, apakah rasa takut ini termasuk perbuatan syirik menduakan Allah karena takutnya bukan hanya kepada Allah, tapi melainkan kepada virus COVID? Mohon penjelasannya, jazakumullah khairan katsiran. Ada takut yang merusak akidah, yakni takut kepada selain Allah yang berkelebihan. Maka takut yang seperti itu tidak boleh. Takut itu hanya kepada Allah. Apakah seseorang takut kepada COVID, takut terkena COVID bagian dari syirik? Tidak, jika sekedar khawatir. Subhanallah, sekarang ya virus COVID variannya betapa banyak. Saya takut terdampak, maka saya keluar selalu disiplin, maskernya double. Gak mau bicara dengan orang, gak mau berkerumun. Sudahlah, lebih banyak ngurung di rumah. Saya takut. Apakah ini masuk syirik? Tidak.
Ini takut yang memang wajar menimpa manusia. Takut tabiat. Memang itulah keadaan manusia. Contoh, maaf. Takut yang memang pada manusia memang seperti itu. Ibu seorang istri, suaminya bekerja. Keluar kota selama 1 pekan. Lalu si suami berjanji akan pulang hari ini dan seterusnya, tiket pesawat sudah ada. Kemudian ternyata pada hari kepulangan, kontak nggak bisa, handphone nggak dijawab, ternyata tidak aktif, nggak ada kabar apa-apa, padahal janji mau pulang, nggak dapat berita. Apa yang terjadi dengan ibu? Takut, jangan-jangan menimpa sesuatu kepada suami saya. Itu wajar, itu namanya khawatir. Ya. Wala tahzan, jangan khawatir, jangan duka cita. La khaufun, jangan khawatir. Takut yang nggak boleh itu adalah khosyatillah. Takut yang hanya kepada Allah, maka nggak boleh kepada selain makhluk. Jadi kalau takut karena COVID, lalu kita tetap sabar menghadapi ini semua, tetap tawakal. Insya Allah takut yang seperti itu tidak sampai menjadikan kita syirik. Kecuali saking takutnya dengan COVID, udah nggak mau kemana-mana, ngurung di rumah, ibadah enggak, sholat enggak, ngaji enggak. Saking takutnya, itu syirik Anda dengan COVID. Anda lebih takut kepada COVID, takut mati di dunia, tapi Anda nggak takut dengan azab Allah di neraka. Ini sudah menjadi syirik. Jadi, kapan takut itu menjadi kesyirikan? Jika rasa takut itu telah menghilangkan hak-hak Allah. Disuruh ibadah, ninggalin ibadah. Dilarang, malah melanggar. Sementara dia takut dengan suatu keadaan, dengan musibah, dengan bencana, dengan penyakit, dan dengan yang lain. Maka takut itu telah menjadikan dia berbuat syirik. Tapi selama dia tetap menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, mengikuti hukum syariat Allah semampunya, tetap ada rasa takut. Rasa takut itu hanyalah khawatir. Maka insya Allah itu bisa tidak mengapa. Wallahu a'lam. Demikian. Baiklah, untuk pertanyaan kedua, Pak Ustadz. Assalamualaikum, izin tanya Pak Ustadz. COVID ini termasuk musibah yang ditimpa ke semua orang di dunia. Apakah musibah COVID ini bisa menjadi penghapus dosa juga bagi semua manusia? Terima kasih. Baik. Ma asoba min abdin. Apa saja musibah yang menimpa seorang hamba. Min hammi, dari kesedihan. Au hajati, atau dari sesuatu kerugian, keburukan, atau dengan yusakil, dengan tertusuk syak, sebuah duri. Jika dia sabar dan tawakal, illa khottot anhu khotoyahu, melainkan Allah hapuskan untuknya kesalahan dan dosa-dosanya. Rufi'at, diangkat oleh Allah kedudukannya. Subhanallah. Jadi musibah COVID itu jika kita bersabar, insya Allah mengangkat derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita. Insya Allah yakinlah ada hikmah di balik ini semuanya. Gak mungkin Allah menimpakan sesuatu tanpa hikmah. Tinggal nanti Allah akan melihat Anda sabar dan tawakal nggak dalam menghadapi ini semuanya. Jadi betul bahwasanya musibah bukan cuma COVID, apapun yang menimpa kita. Sepanjang kita mampu bersabar dan tawakal, mau kesedihan, mau kesusahan, kegundahan, atau apapun, sampai Anda tertusuk duri, maka jika Anda ikhlas menerima itu, Allah ampuni dosa-dosa Anda, Allah tinggikan derajat kita. Maka orang-orang yang mati karena sebuah wabah, subhanallah, husnul khotimah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Asy-syahidu khamsun. Orang mati syahid itu ada 5. Al-mat'un, orang yang mati karena wabah menular. Pernah terjadi di zaman Rasul wabah ta'un, penyakit kolera menular. Maka orang-orang yang mati kena wabah itu syahid sepanjang dia imannya benar waktu hidupnya. Al-mabtun, orang yang mati karena sakit perut, seperti wanita yang melahirkan, atau orang-orang yang memiliki penyakit dalam, cancer, apapun bentuknya yang ada di dalam rongga perut. Maka apabila mati, selama imannya benar, syahid. Wal gharik, orang yang mati karena tenggelam.
Apakah tenggelam ketika tertimpa banjir longsor, banjir bandang, ataukah tenggelam ketika menyeberang, ketika sedang mencari nafkah di lautan, atau ketika menggali sumur, tenggelam di sumur, tenggelam dengan cara apapun. Syahid, asal mati dalam keadaan iman. Wasahibul hadmi, dan orang yang mati karena tertimpa suatu bencana alam. Tanah longsor, pohon tumbang, gempa bumi, gunung meletus, angin topan, apapun itu yang namanya bencana, disebut bencana alam katakanlah, tapi kemudian dia dalam keadaan iman, syahid. Yang kelima, asyahidu fi sabilillah. Orang yang mati syahid ketika dia berjuang di jalan Allah, mati di medan perang, ini yang paling tinggi kedudukannya. Jadi tidak perlu khawatir sepanjang kita sabar dan tawakal, musibah yang menimpa kepada kita, insya Allah menjadi kebaikan. Wallahu a'lam. Demikian. Alhamdulillah Pak Ustadz. Untuk pertanyaan yang selanjutnya ini, bagaimana seseorang menceritakan musibahnya kepada orang lain? Apakah dia bisa dikatakan tidak sabar? Apabila cerita itu sekedar berbagi, karena ditanya, kabarnya kamu kena COVID ya? Iya, subhanallah, alhamdulillah sudah sembuh. Berapa lama? Saya kemarin dirawat sampai 1,5 bulan. Di ICU setengah bulan, di ruang perawatan 1 bulan. Tapi alhamdulillah sudah sehat kembali. Itu cerita, nggak masalah, ditanya. Nggak tanya, nggak ada apa-apa. Sini, tahu nggak? Saya tuh kemarin kena COVID lah. Alhamdulillah saya sabar, udah sembuh. Alhamdulillah. Ngapain cerita begitu? Adakah gunanya? Kalau itu kemudian Anda pamerkan, seakan-akan Anda unjuk gigi. Nih, saya sabar, saya tawakal, sehingga sembuh. Anda berarti punya riya di sana. Ingin dipuji manusia. Gak pingin dipuji, tapi kesana kemari cerita. Cerita ke sini, cerita ke sini, cerita ke sini. Anda mengeluh kepada orang. Jangan. Innama ashku bathi wa khuzni ilallah. Aku mengadu semua permasalahanku. Aku mengeluh tentang apa keadaanku. Cukup sama Allah. Kecuali orang-orang dekat kita. Suami ngeluh kepada istri ngeluh kepada suami, orang tua kepada anak kepada orang tua, keluarga dengan yang mengeluhkan tentang keadaan ini, agar ada bantuan, agar ada tindak lanjut. Nggak apa-apa. Tapi sudah terjadi, lalu cerita kemana kemari seakan-akan mengeluhkan. Untuk apa? Cukuplah, Allah saja. Huwa maulana. Ingat tadi, surat 9 ayat 51. Ketika menimpa suatu musibah kepada kita, ini ketetapan Allah, huwa maulana, dialah Allah pelindung kami. Maka curhatnya sama pelindung kita, jangan sama manusia. Manusia yang dicurhati juga sepulang kita ngomong, gue juga banyak masalah. Kadang-kadang kita suka gampang ngomong sama orang. Maaf, boleh suatu ketika kita ngomong, curhat sama seseorang, tapi curhat itu dalam rangka untuk mencari solusi, meneguhkan iman dan takwa, bukan untuk cerita ke setiap orang. Itu bedanya. Kalau curhat, kesana kemari ngomong sama aja seperti itu. Ngomong. Tapi kalau mencari solusi, dia hanya akan mencari orang yang tepat untuk dia bisa bercerita. Untuk bisa mendapatkan ilmu. Apa yang harus saya lakukan setelah ini. Lalu dia diam, tidak kemana-mana. Cukuplah kepada Allah. Kalau ini kita lakukan, itulah sabar tawakal yang sejati. Tapi itulah manusia, punya keimanan yang berbeda-beda. Ada yang mampu sabar, tapi masih suka cerita kemana-kemana. Memang tujuannya baik, tapi akhirnya bikin susah orang juga yang dengar cerita itu. Akhirnya apa? Dia senang cerita kemana-kemana, lalu khawatir timbul riya. Nah, ini yang tadi bahaya. Wallahu a'lam. Demikian, Ibu. Jadi sekarang curhatnya harus sama Allah ya Pak ya? Nggak boleh untuk diceritakan ke tempat yang lain. Cukuplah. Minta tolong, minta sama Allah. Udah paling enak curhat, silakan nangis. Malam hari kita bangun curhat sama Allah, ya Allah, yang menciptakanku Engkau, yang menimpakan penyakit ini Engkau. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa mengangkat ini dariku. Kan tadi ayatnya begitu kan? Nggak ada suatu musibah bencana kecuali Allah yang akan mengangkat. Kenapa nggak sama Allah? Yang paling tahu tentang kita itu Allah. Orang lain mah nggak tahu. Tapi maaf, bukan tidak boleh, tapi tadi harus pilih-pilih orang yang tepat untuk kita bisa bercerita. Bukan untuk sekedar cerita-cerita, tapi mencari solusi. Demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apabila seseorang ditimpa suatu musibah seperti penyakit atau musibah pada diri atau hartanya,
maka bagaimana dia bisa mengetahui bahwa musibah itu ujian atau kemurkaan dari Allah? Begini, saudaraku seiman, ibu atau bapak yang bertanya, nggak usah kita mencari-cari. Ini ujian apa bukan ya? Ini bencana bukan ya? Ini azab, ini siksa. Nggak bisa. Kita nggak bakal tahu jawabannya. Tapi satu yang harus kita ketahui. Ketahuilah saudaraku sekalian. Allah tidak pernah menimpakan azab kepada orang beriman. Baik dunia maupun akhirat. Azab itu bahasa Arab. Azab benar, azaban syadid, azabun qahid, ababun. Itu semuanya dalam bahasa Arab. Azab. Bahasa Indonesianya siksa. Azab itu bahasa Indonesianya siksa. Disiksa, itu namanya diazab. Orang beriman tidak pernah disiksa Allah, tidak pernah diazab Allah. Kita harus catat dulu itu. Dan azab tidak di dunia, tapi nanti di akhirat. Kalau toh di dunia ini siksa, sebetulnya bukan siksa. Ini cuma musibah kecil, ujian kecil, siksaan kecil dibandingkan siksaan neraka. Maka azab atau siksa ini hanya khusus untuk orang kafir. Maka ketika kita ditimpakan oleh Allah di dunia ini, nggak usah kita mencari-cari tahu, ini musibah atau ujian ya, ini ujian atau bala ya, ini bala atau cobaan ya, ini apa ya, azab ya. Nggak mungkin orang beriman ditimpakan azab, nggak mungkin. Azab hanya untuk orang kafir. Azab itu paling dahsyat neraka. Dan orang kafir di dunia, mau dikasih nikmat, mau dikasih sehat, mau dikasih kaya, mau dikasih sukses, itu azab dari Allah. Itu siksa dari Allah. Sementara orang beriman, nggak pernah ada siksa, nggak pernah ada azab. Yang ada apa? Bala, musibah, fitnah. Jadi yang menimpa kita, mau ujian paling kecil sampai paling besar, mau sakit, mau harta, mau fisik, mau apapun, itu semua terkumpul menjadi satu. Itu sesungguhnya adalah musibah dari Allah. Apa fungsi musibahnya? Sebagai ujian, apakah Anda bisa sabar tawakal apa enggak? Lalu apa fungsi ujian itu? Untuk menjadikan cobaan bagi kita. Lulus nggak dengan ujian itu, Anda sedang dicoba oleh Allah. Terkena fitnah. Jadi bahasa Arabnya cobaan itu fitnah. Bahasa Arabnya ujian itu bala. Bahasa Arabnya bencana, orang Indonesia ngomong bencana, itu musibah. Jadi musibah, ujian, cobaan itu bersatu, saudaraku sekalian. Kita nggak bisa mencari, ini ujian apa musibah ya? Musibah atau bala ya? Bala atau bencana yang nggak dapat aja. Sudah, ini semua ya musibah, ini semua ya ujian, ini semua ya cobaan. Musibah, bala, fitnah itu jadi satu, saudaraku sekalian. Musibah itu sesuatu yang menimpa kita. Kita menghadapi ini adalah bagian dari ujian. Proses semuanya itu sepanjang kita hidup namanya cobaan. Sudah saya sampaikan tadi ayatnya. Coba kalau mau dibuka kembali. Surat 30, surat 21. Surat Al-Anbiya ayat 35. Nanti di situ disebutkan oleh Allah 3. Musibah, ujian, cobaan. Itu jadi satu. Memang satu kesatuan. Coba lihat ayatnya. Surat 21 ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sungguh benar-benar kami akan menimpakan ujian kepada kamu. Berupa apa? Musibah. Musibahnya yang mana? Syarri, yang buruk. Wal khairi, yang baik. Fitnah sebagai cobaan. Jadi satu kesatuan, saudaraku sekalian. Gak usah kita cari tahu. Ini bencana, ini musibah, ini ujian. Enggak. Semuanya menjadi satu. Bencana itu ya ujian dari Allah. Ujian itu ya cobaan dari Allah. Hadapi saja dengan sabar dan tawakal. Insya Allah sukses. Demikian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, ini masih ada 2 pertanyaan lagi, Pak Ustadz. Silakan, 2 pertanyaan lagi boleh. Untuk pertanyaan yang selanjutnya ini masih berkaitan dengan yang tadi. Tanya, bila ada kesalahan dan perbuatan dari kita sendiri, apakah musibah atau ujian yang terjadi itu karena perbuatan kita tersebut? Kemudian, apakah sabar dan tawakalnya akan diterima Allah?
Ada hukum korelasi. Ada pula korelasi yang bukan berkaitan dengan perbuatan kita. Apa sih maksudnya hukum korelasi? Kebaikan keburukan itu bisa sebab akibat. Kebaikan karena kamunya baik, keburukan karena kamunya buruk. Musibah baik karena kamu orang baik, musibah buruk karena kamu orang jahat, orang buruk. Apakah ini selalu? Enggak juga. Saya katakan tadi, kadang ada hukum korelasi. Terkadang ada orang baik tapi ditimpa keburukan terus. Ada orang jahat tapi diberi kebaikan terus. Siapa yang mengatur ini? Allah. Nabi Ayub sakit 17 tahun. Ada yang mengatakan 18 tahun. Apakah Nabi Ayub itu kurang taat? Apa Nabi Ayub itu nggak beriman? Apa Nabi Ayub itu kurang sabar? Apa Nabi Ayub itu punya kesalahan dan dosa yang besar? Nggak ada kaitannya. Ini apa? Ini musibah keburukan dari Allah. Terima. Nggak usah diungkit-ungkit. Salah apa saya? Dosa apa saya? Nggak usah. Dosa Anda berjibun. Jangan ngaku salah apa saya dengan dosa apa saya. Ini nggak ada korelasinya. Musibah buruk mutlak dari Allah. Ada orang kafir, paling kafir. Fir'aun, kayak apa jahatnya. Ngaku Tuhan, bunuh Bani Israel. Bayi-bayi laki-laki dibunuh. Kayak apa jahatnya. Kok dapat nikmat terus tuh? Nikmat. Adakah korelasi kejahatan dengan nikmat? Enggak. Memang nikmat itu dari Allah kok. Jadi kebaikan, keburukan semua dari Allah. Sudah. Beres. Tapi terkadang ada yang korelasi. Contoh. Ada orang beriman. Allah larang, jangan mencuri. Jika Anda ketahuan mencuri, potong tangan. Nyuri juga. Akhirnya ketangkap, dipotong tangan. Anda potong tangannya, keburukan bagi Anda. Karena korelasi. Anda melanggar larangan Allah. Jelas keburukan yang menimpa, itu karena kesalahanmu. Kemudian apa? Anda jadi orang baik, Anda orang yang sosial, Anda membantu orang, bekerja dengan baik, dapat penghasilan, dapat penghargaan, dapat harta. Anak kebaikan Anda, kebaikan yang Allah berikan karena kebaikan Anda. Tapi kita yakini semuanya itu berujung kepada Allah. Semuanya itu dari Allah. Coba Bapak Ibu buka tentang ayat ini, tentang keburukan dan kebaikan. Ada yang korelasi, ada yang tidak. Silakan buka surat An-Nisa ayat 78. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musyayyadah. Dimanapun kamu berada, jika Allah tetapkan kematianmu, kamu pasti mati. Datang kematian menjemputmu, meskipun kamu takut mati, sembunyi di benteng yang tinggi, yang kokoh, tetap mati. Wa intusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Ada orang mengatakan, kalau diberi kebaikan, dia katakan ini dari Allah. Wa intusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Giliran ditimpa kesulitan, kesusahan, kekalahan, pembunuhan, maka dikatakan ini gara-gara kamu. Nabi Muhammad pernah disalahkan. Apa jawaban Allah? Qul kullum min indillah. Katakanlah, kebaikan dan keburukan itu dari Allah. Nggak ada korelasi apa-apa tuh. Mau ditimpa baik, mau ditimpa buruk, nggak ada korelasinya dengan orang. Ini dari Allah saja sudah. Tapi kalau kita merujuk ke ayat 79, ada korelasi di situ. Coba lihat ayat yang ke-79. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Apa saja kebaikan-kebaikan yang kamu dapat, ini dari Allah. Karena kebaikanmu terhadap Allah. Karena Anda taat kepada Allah. Karena ibadah Anda kepada Allah. Dikasih kebaikan. Suatu ketika Anda melanggar aturan Allah. Suatu ketika Anda tidak nurut sama Allah. Anda bermaksiat. Anda berbuat durhaka. Wa ma asobaka min sayyi'atin faminan nafsik. Ketika kamu ditimpa musibah yang buruk karena kesalahanmu sendiri. Perbuatan tanganmu sendiri. Allah yang katakan. Wa arsalnaka linnasi rasula. Kami telah utus kamu, hai Muhammad, kepada manusia menjadi rasul, utusan. Wa kafa billahi syahida. Cukup, nanti Allah menjadi saksi. Apakah kamu ditimpa keburukan karena salahmu, atau memang keburukan ini mutlak dari Allah? Nggak ada sebab akibat. Inilah dia saudaraku sekalian. Jadi,
Kembali di sini, tidak serta-merta setiap keburukan salah kita. Maaf, ada seorang lagi ngaji, lagi sholat, tiba-tiba gempa bumi jebret, kena kegencet. Ih, matinya buruk amat. Salahnya dia. Salahnya Susi di masjid. Enggak, Allah yang menentukan. Bahkan ada orang jahat selamat, Allah yang menentukan. Maka kebaikan keburukan kita yakini, semua dari Allah. Tapi terkadang ketika kita baik, Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Ada sebab akibat. Ketika kita buruk, kita jahat, Allah timpakan keburukan kepada kita. Ada sebab akibat. Jadi enggak setiap sesuatu itu terjadi karena sebab akibat. Tidak. Wallahualam. Demikian. Baiklah Pak Ustadz, untuk pertanyaan yang terakhir ini, Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, apabila sudah diberikan cobaan yang sudah terlalu lama, apakah bisa dikatakan sabar itu ada batasnya? Bagaimana caranya agar bisa melatih sabar yang tiada batasnya? Baik, saudaraku sekalian. Ketika tadi kita meyakini kebaikan keburukan itu dari Allah, lalu kita tetap sabar, Allah akan terus menilai kita itu sabar. Dan Allah nanti lihat. Pertanyaannya udah lama banget Ustadz. Bertahun-tahun. Oke, berapa tahun? Saya umurnya sekarang udah 60 tahun Ustadz. Oke, berapa tahun Anda menderita? Sejak pertama nikah. Oke, apakah Anda sejak nikah nggak pernah gembira, bahagia? Enggak Ustadz, Anda dusta. Nggak mungkin ada orang nggak pernah gembira. Kalau ada orang mengatakan, saya sejak nikah nggak pernah gembira. Lah punya anak kok. Lah Anda sampai sekarang masih hidup. Itulah manusia. Omongannya kadang melampaui batas. Maka katakanlah paling menderita. Saya katakan tadi, Nabi Ayub berapa lama? Nabi Ibrahim kurang apa taatnya? Berapa puluh tahun diuji oleh Allah belum punya anak. Nabi Muhammad kayak apa taatnya berapa belas tahun di Mekah. 11 tahun dihina, dicela, dicaci maki. Maaf, 13 tahun. Subhanallah. Bertubi-tubi. Sampai di Madinah masih tetap ada orang munafik, orang Yahudi yang terus-menerus. Saudaraku seiman, sepanjang hidup kita, itulah ujian kita, musibah kita. Maka sepanjang hidup kita itu pula, itulah kesabaran kita. Kalau Anda katakan sabar karena ada batasnya, berarti Anda membatasi diri dari pahala dari Allah. Anda membatasi diri tidak ingin mendapatkan surganya Allah. Ingat tadi surat penutup yang saya sampaikan, Ar-Ra'd 13:22-24. Surga karena kesabaranmu. Maka sabar itu nggak ada batasnya. Siapa yang membatasi diri dari kesabaran, ya itulah kemampuannya. Berarti Anda akan dinilai oleh Allah. Jangan-jangan Anda nggak sabar. Kenapa sih sabar itu tidak ada batasnya? Karena pahala yang tidak pernah ada batasnya hanyalah satu. Pahala sabar. Maka sabar itu jauh lebih utama. Kalau kita lihat Al-Baqarah, surat 2, 153, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Hei orang yang beriman, mintalah kamu pertolongan kepada Allah sepanjang hidupmu, terus minta tolong sama Allah. Sabar sholat, sabar sholat. Allah senantiasa bersama orang sabar. Kalau sabar ada batasnya, sabarnya selesai, Allah nggak bersama lagi. Kita ingin kesabaran kita sampai akhir hayat, supaya Allah bersama kita sampai akhir hayat kita. Husnul khotimah. Maka siapa yang ingin mendapat pahala tanpa batas, sabar itu nggak ada batasnya, saudaraku sekalian. Lihat surat Az-Zumar, surat 39 ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut, "Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum." Hai orang-orang yang beriman, katakan hai Muhammad kepada orang beriman, sepanjang kamu hidup bertakwalah kamu kepada Allah Rabbmu. Lilladzina asanu fi hadhihi dunya hasanah. Siapa yang di dunia sabar, selalu dalam hidupnya berbuat kebaikan. Mau diuji oleh apapun oleh Allah, tapi terus hasanah, kebaikan. Sabar dalam kebaikan, dalam kesabaran, dalam ibadah. Allah katakan, wa ardullahu wasi'. Bumi Allah itu luas. Allah akan berikan karunia kepada kamu. Jika ternyata kau di dunia lebih banyak menderitanya, sabar. Apa jawaban Allah di ujung ayatnya?
Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar sajalah yang akan diberikan oleh Allah balasan tanpa batas. Jadi saudaraku sekalian, siapa yang ingin mendapat pahala tanpa batas sampai surga, sabar tidak ada batasnya. Orang-orang yang mengatakan, kamu nggak ngerasain sih, nggak kayak saya sih, ngadepin orang kayak gitu. Sabar kan ada batasnya. Kalau bukan saya nggak bakal kuat sampai bertahun-tahun. Nih, saya kuat sabar. Tapi sekarang sabar nggak ada, sudah ada batas kesabaran saya sudah habis. Yaitulah pahala ada habis sampai situ. Sabar tidak ada batasnya. Maka, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Siapa yang membatasi kesabarannya? Berarti Allah membatasi kebersamaannya dengan kita. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Demikian, saudaraku seiman, semoga apa yang diuraikan membawa manfaat dan hikmah, menjadi bekal ilmu, dan menjadi meningkatkan iman dan takwa kita. Meningkat pula amal ibadah kita. Semoga kita kelak akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Diberikan balasan yang sempurna karena kesabaran dan ketawakalkan. Dengan surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz Ahmad Susilo atau tausiah yang telah disampaikan. Barakallahu Bapak. Wa fiikum Semoga barakallah semuanya. Barakumullah wa fiikum barakallah. Barakumullah. Semoga apa yang telah disampaikan akan menambah ilmu yang bermanfaat dan hanya orang-orang yang sabar yang bisa meraih surga Allah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang sabar yang bisa meraih surga Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, sambutan penutup dari Ibu Temi Kartika yang akan disampaikan. Kepada Ibu Temi Kartika, kami persilakan untuk sambutan penutupnya. Oke, terima kasih Mbak Kafri, MC kita yang Masya Allah merdu suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Lab School Jakarta, Bapak Suparno, terima kasih Bapak atas kehadirannya. Yang kami hormati Ketua Umum POMG SMP Lab School Jakarta, Ibu Ayu Novianti. Yang kami hormati Ketua Umum POMG SMA Lab School Jakarta, Bapak Bimo Stasongko, yang diwakilkan oleh Ibu Yanti Kurdi. Yang kami hormati pengurus POMG SMP dan SMA Lab School Jakarta, yang sangat kami hormati Ustadz Ahmad Susilo, dan peserta kajian yang berbahagia dan kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih dapat mengikuti kajian ini sampai dengan tuntas. Tausiah yang penuh hikmat dari Ustadz Ahmad Susilo terkait pembahasan tentang sabar dan tawakal di tengah pandemi telah kita simak bersama. Bahwasanya Allah akan menguji kita dalam kebaikan dan keburukan, ini adalah ketetapan dari Allah. Maka kita harus bersabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di penghujung acara ini, kami selaku penyelenggara kajian Rohis POMG SMP dan SMA Lab School Jakarta mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan partisipasinya demi terselenggaranya kajian ini. Kepada Ketua Umum POMG SMP dan SMA Lab School Jakarta, para ketua, semua pengurus, terima kasih atas support dan dukungannya sehingga kami dapat mensiarkan dakwah Islam dalam kajian ini. Kepada Ustadz Ahmad Susilo, terima kasih kebersamaan dan juga atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Dan terima kasih kepada semua partisipan yang telah bergabung. Semoga kajian ini memberikan hikmat dan manfaat bagi kita semua, sehingga kita bisa terus mengikuti kajian ilmu yang dilaksanakan Rohis POMG SMP dan SMA Lab School Jakarta. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Temi Kartika atas sambutannya. Foto ya. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Atas nama seluruh pengurus Rohis, POMG, SMP, dan SMA Lab School Jakarta, mengucapkan terima kasih banyak dan memohon maaf lahir dan batin yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam pelaksanaan kajian siang hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Kita tutup
majelis ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul masjid, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian selanjutnya kita Foto ya? adakan foto sesi bersama dulu ya. Untuk foto bisa tolong dibantu panitianya. Sesi foto bersama. Dimulai dari halaman pertama dulu ya. Halaman pertama dulu, mungkin boleh dibuka kameranya bagi para peserta. Satu, dua. Kemudian untuk halaman kedua. Satu, dua. Halaman ketiga. Satu, dua. Sekali lagi ya. Satu, dua. Alhamdulillah sesi terakhir, sesi foto bersama telah dilaksanakan. Demikianlah acara pengajian pada hari taklim pada siang hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Windy, Mbak Widi, terima kasih semua Mbak Anis. Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Terima kasih. Mbak Kafri. Iya. Makasih, Mas. Thank you. Indah Makasih, suaranya. Mbak Widi. Mbak Temi, tadi kok nggak ada fotonya kemana? Serius. Tadi nggak ada Ini ya pas ini dulu. penutupan? Suka hilang-hilang tuh. Mana Mbak Temi? Hilang-hilang. nggak pernah. Iya, makanya nih. Mbak Windy, Mbak Ini Windy, ya. Mbak Anis. Mbak Windy, Iya. Mbak Windy, Mbak udah deh, Yanti, udah balik semua. lagi. Mbak Windy izin live ya, Mbak Windy, Mbak Ya, Windy, semua. Mbak Anis, Mbak Iya. Kafri. Sehat-sehat semuanya. Amin. Sehat-sehat semua. Terima Makasih. Mbak Kafri, Mbak Temi, Mbak Silvi. Insya Allah bulan depan ya lagi ya. Alhamdulillah, barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, bulan depan apa? Mbak Windy, Mbak Windy. Anis. Anis, Mbak Windy. Iya, Ya nanti di WA ya, kita rapat lagi. siap-siap. Mbak, Pak Fendi sudah menemani kajian hari ini. Siap, Bu. Sama-sama. makasih ya Pak Sandi. Iya, Terima kasih. siap. Bu, boleh di end meeting berarti, Bu? Ya. Oke, baik.